Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Pak. Jadi itulah dua hal. Makanya ada namanya ifrad dan tafrid. Ifrad itu Ifrad dan tafrid itu ketika yang satu sisi menggampang-gampangkan, yang satu sisi itu melebih-lebihkan dengan sesuatu yang sikapnya itu sudah ekstrim. Gimana caranya kita mengetahui ini sudah ekstrim? Ini adalah komitmen yang benar. Itu caranya dengan kita belajar. Makanya maaf, salah satu di antara tindakan akhirnya orang terjerumus kepada perkara hulu itu apa? Biasanya kalau mereka belajarnya secara otodidak hanya dari buku dan hanya dari internet. Itu termasuk salah satu perkara yang instan untuk membuat orang itu hulu. Makanya para ulama dulu sudah mengatakan, salah satunya Al-Khatib Al-Baghdadi, para 600 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, itu beliau sudah menyampaikan, mangkana kitabuhu syekhuhu kasura khatauhu. Siapapun kalau dia belajar melalui kitab tanpa ada bimbingan guru, pasti banyak salahnya. Kenapa? Sikap yang akan dia simpulkan cenderung untuk hulu di dalam apa yang dia simpulkan. Kita lihat hari ini, perilaku-perilaku orang yang hulu itu biasanya apa? Ya bermodal dengan kitab yang dia baca tanpa bimbingan orang yang ahlul ilmi. Akhirnya kesimpulan-kesimpulan mereka itu bukan kesimpulan yang membawa interaksi syariat yang benar, tapi justru membawa sikap ekstremisme. Sehingga akhirnya terjadilah perkara-perkara terulangnya kembali. Virusnya Yahudi dan virusnya Nasara. Yahudi tahu ilmu, tapi tidak mengamalkan syariat. Orang Nasara tidak ngerti ilmu, tapi mereka berlebih-lebihan di dalam mereka mengamalkan syariat. Itu yang kita betul-betul memohon kepada Allah. Makanya agama ini tuh agama tawasud, di pertengahan. Apa yang mubah, mubah. Apa yang Allah halalkan, halalkan. Apa yang Allah haramkan, haramkan. Sudah. Jangan akhirnya kita membebani dan kita akhirnya menjadikan yang haram jadi halal, yang halal diharamkan. Dan itu merupakan salah satu permohonan kita. Ketika kita berdoa dengan doa ini, kita itu memohon sama Allah. Ya Allah, supaya virusnya Yahudi tidak ada pada kehidupan agama saya. Dan virusnya Nasara itu tidak hadir dalam kehidupan saya. Ini penafsiran yang pertama. Ya, jadi kalau kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Kalau kita sudah berdoa dengan doa ini, yang kita gambarkan adalah, ya Allah, supaya saya tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana Nasara. Penafsiran yang kedua, di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, di dalam kitabnya Jami'ul Ahkam. Imam Qurtubi menyampaikan, takwil pada surat Al-Baqarah 286, itu artinya adalah, kita ini ketika berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina adalah kita ini berdoa supaya Allah itu memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan syariat. Lalu dengan syariat yang Allah mudahkan untuk kita, menjadikan kita nanti mudah untuk meraih rahmatnya Allah. Jadi artinya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina, kita itu mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kemudahan di dalam menjalankan syariat, dan jadikanlah saya itu tahu apa syariat yang paling mudah untuk saya, supaya dengan syariat yang kau mudahkan untuk saya bisa menjemput rahmatmu. Kan kita sudah tahu, saya sudah ulang-ulang perkataan dari Imam Malik. Imam Malik itu kan pernah berbicara, Pak, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat malam, ada yang dimudahkan puasa, ada yang dimudahkan sedekah. Dan setiap masing-masing dari kita itu beda-beda kemudahan di dalam kita menjalankan ibadah. Kita ketika berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, kata Imam Qurtubi, kita itu mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kemudahan di dalam menjalankan syariat, dan berikanlah petunjuk kepadaku sebuah syariat yang mudah bagiku untuk aku lakukan, supaya syariat itu aku kerjakan untuk menggapai rahmat dan ridhomu. Karena banyak di antara kita tuh kadang-kadang belum tahu, Pak, apa kemudahan syariat yang Allah berikan untuk kita. Saya misalkan nanya gitu ya sama seorang bapak, Pak, apa rezeki amal yang Allah berikan kepada bapak? Belum tentu setiap orang yang ditanya dengan pertanyaan itu dia bisa menjawab.
Apa ya kemudahan amal yang Allah mudahkan untuk saya, Ustadz? Tahajud masih berat. Puasa sunnah jarang. Sedekah saya pelit. Itu kan contoh kasus bahwasanya dia tidak tahu tentang kemudahan syariat yang Allah berikan kepadanya. Pasti ada Pak. Setiap dari kita itu pasti memiliki kemudahan-kemudahan di dalam syariat tertentu yang Allah mudahkan kita dalam perkara itu. Supaya kita dengan perkara itu bisa dengan nikmat untuk menjemput rahmatnya Allah. Ya kan, contoh nih, ada orang yang sholat tahajudnya gampang. Walaupun puasanya susah, tapi dia menikmati tahajud karena dia tahu mungkin saya akan menjemput rahmatnya Allah ya dengan tahajud saya. Ada orang yang tahajudnya susah, tapi puasa sunnahnya gampang. Akhirnya dia tahu, oh mungkin puasa sunnah saya inilah yang akan menjemput ridhonya Allah. Ini termasuk salah satu di antara hikmah baik dalam kehidupan itu menemukan potensi amal yang Allah rezekikan untuk kita, Pak. Ini ada satu dialog saya dengan istri. Istri saya itu beberapa waktu sebelum lahiran. Ada dialog bagus beliau ngomong. Ketika anak 8 saya nanya, gimana ini nanti sudah berhenti di 8 atau masih kita lanjutkan ini, saya bilang. Ya ngobrol suami istri kan. Kok bapak yang jawab? Istri saya yang jawab, Pak. Nah, saat itu pernah beliau ngomong, ya udahlah berhenti di 8 ya. Bisa bilang ya itu. Beberapa saat kemudian dia ngomong, kelihatannya jangan berhenti di 8, 9. Iya gitu. Saat itu langsung beliau itu ngambil kesimpulan, semoga Allah menjaga istri saya. Beliau ngomong, mungkin rezeki amal saya itu melahirkan banyak anak kali ya, Bi. Rezeki amal saya ke surga itu memang banyak anak. Karena kalau saya puasa, tidak bisa. Istri saya itu nggak bisa puasa, Pak. Gimana mau puasa? Ramadan ini hamil. Ramadan tahun depan menyusui. Ramadan tahun depan lagi hamil lagi. Ramadan tahun depannya lagi menyusui lagi, Pak. Ya ibarat ya dengan bentuk syukur kami itu ibarat tukar sandal aja istri saya hamil, Pak. Tapi yang menarik adalah ketika beliau ngomong itu, mungkin rezeki amal saya untuk menjemput rahmatnya Allah itu saya ridho dengan setiap anak yang Allah titipkan kepada saya. Apa yang kita ambil menjadi pelajaran ketika kita kaitkan dengan Rabbana wala tahmil alaina ini? Karena sesungguhnya mungkin adalah bahwasanya benar kata Imam Qurtubi, ketika kita berdoa dengan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina, kita itu mohon sama Allah, ya Allah supaya setiap syariat yang Kau bebankan kepada kami kerjakan dengan mudah dan berikan kepada kami satu amal yang memang kami itu mudah untuk melakukan amal itu. Ada orang yang mungkin terbalik dengan istri saya. Dia mendapatkan anak 3 sudah cukup. Suaminya ngomong, gimana mah? Mau punya lagi? Awas ya. Gitu. Sudah mengancam suaminya. Tapi ternyata dimudahkan baginya untuk sedekah. Kita tidak bisa memaksa setiap orang memiliki potensi amal yang selalu sama. Makanya maaf, jangan suka menilai orang lain dengan amal yang kita kerjakan. Karena biasanya kita suka mencela itu kapan? Kalau kita menilai amal orang lain itu dengan kebiasaan amal kita. Nggak tahajud nih orang ini nih. Ya mungkin nggak tahajud. Tapi mungkin dia ridho kepada takdir ketika dia mendapatkan takdir buruk, dia ridho. Yang kamu tidak sadari bagaimana ridhonya dia mendapatkan takdir buruk itu. Kan kita nggak pernah tahu, Pak. Makanya akhirnya ketika kita berdoa dengan doa ini, Imam Qurtubi itu berkata, supaya kita tahu amalan kita yang Allah mudahkan kepada kita itu apa. Karena tidak setiap orang hari ini tuh tahu rezeki amalnya itu di mana. Kadang kita tahu rezeki uang, tapi belum tentu kita tahu rezeki amal, Pak. Hari ini untung berapa, Pak? 2 juta. Dia mampu menyebutkan profitnya secara detail. Tapi belum tentu dia paham rezeki amalnya apa. Nah, itu yang akhirnya Imam Qurtubi itu memberikan tafsirnya. Kamu kalau berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladina min qablina. Itu kamu tuh minta sama Allah, ya Allah, mana rezeki amal yang Allah mudahkan untuk saya itu di mana? Berikan itu kepada saya supaya saya bisa melaziminya, mengamalkannya, dan konsisten untuk melakukan itu. Dan manusia itu beda-beda itu, Pak. Nanti kalau doa ini sudah dimustajab oleh Allah, kalau doa ini sudah diistijabah oleh Allah untuk kita, maka akhirnya masing-masing dari kita tahu, oh amal saya itu di sini. Makanya Masya Allah, cara kita melihat ormas itu sebenarnya kalau pakai kaidah ini tuh enak, Pak. Contoh nih, Muhammadiyah.
Kelebihannya Muhammadiyah itu apa? Sosial. Itulah kelebihan Muhammadiyah. Masya Allah, sosialnya bagus sekali. Kelebihannya NU. NU itu kelebihannya itu menjaga kultur madhab Syafi'i. Itu kelebihannya bagaimana tradisi pondoknya mereka terjaga. Mungkin sosialnya tidak sebagus Muhammadiyah. Tapi sebagaimana Muhammadiyah, tradisi keilmuannya tidak sebagaimana orang NU. Di dalam masalah contohnya yang paling khusus dalam madhab Syafi'i. Itu kan kelebihan. Kalau kita melihat, oh Allah itu memang bagikan beda-beda. Ada al-irsyad beda lagi. Kalau kita memiliki tata cara pandang yang semacam ini, maka kita akan lapang ketika kita melihat setiap komponen-komponen kaum muslimin ketika mereka melakukan amal-amal kolektif dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadikan kita lapang, Pak. Maka sekali lagi agak keluar dari materi ayatnya. Jangan suka menilai orang lain dengan kebiasaan amal kita. Karena rezeki amal kita dengan rezeki amal dia itu beda. Dan kalau kita belum tahu rezeki amal saya itu di mana, Ustaz? Minta sama Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala ladina min qablina. Supaya kita tahu rezeki amal kita itu ada di mana. Bapak kalau merasa saya susah sholat Ustaz malam, saya susah puasa. Tapi kalau saya sedekah itu gampang. Ya mungkin rezeki amal di situ. Saya itu sholatnya susah malam. Sholat malam itu susah. Saya puasa susah. Tapi saya itu kalau sama tetangga, lapang hati saya. Mungkin amal Bapak di situ. Setiap dari kita memiliki potensi amal yang berbeda-beda. Makanya itulah yang menjadikan kita berdoa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Dan itulah dua interpretasi dari tadabbur kita ketika membahas tentang doa surat Al-Baqarah 286. Nah inilah yang menjadikan kita memahami ternyata Masya Allah selalu ada ilmu di balik setiap firman dan kalamnya Allah yang indah, terutama pada firman Allah yang sudah berwujud menjadi sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari doa ini. Dan supaya kita dihindarkan dari sifatnya Yahudi, kita dihindarkan dari sifatnya Nasara. Yahudi menggampangkan, berkhianat kepada syariat. Orang Nasara mereka berlebih-lebihan di dalam mengamalkan syariat. Dan yang kedua yang penting juga supaya Allah memberikan anugerah amal pada potensi amal kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang kita jelaskan berarti langsung selesai. Surat Al-Baqarah 286. Kita lanjutkan pada pekan depan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.